Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ujian tulis UGM tahun 2018. Momentum suatu elektron awalnya sama dengan Pc. Untuk memperkecil panjang gelombang de Broglie ini menjadi setengah dari semula, maka energi total elektron tersebut harus menjadi berapa? Yang ditanyakan di soal adalah energi total ya, Dek ya. Energi total kalau dihubungkan dengan momentum, nanti rumusnya adalah E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah dalam kurung PC kuadrat. Nah, kalau ini harus dihafalkan ya, Dek ya. Jadi E itu adalah energi total. Kemudian E0 itu adalah energi diam. P itu adalah momentum. C itu jelas ya, cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, E0 energi diam itu rumusnya adalah M0 kali C kuadrat. M0 itu adalah massa diam dari partikel ya. Nah, kalau di soal ini massa diam dari partikel itu simbolnya adalah M. Ya, Dek ya. Jadi nanti rumus yang kita gunakan untuk menghitung E0 itu adalah M kali C kuadrat ya. Nanti bisa kita masukin ke sini ya. Kemudian kalau di soal ini dikatakan bahwa momentum mula-mula dari partikel itu sama dengan M kali C. Berarti yang namanya momentum itu simbolnya P. Berarti MC itu adalah P1 ya, Dek ya. Kemudian di kalimat selanjutnya, untuk memperkecil panjang gelombang de Broglie. Nah, di sini ada istilah panjang gelombang de Broglie. Jadi, panjang gelombang de Broglie itu mau menyatakan bahwa jika ada sebuah partikel, elektron begitu ya, yang bergerak dengan kecepatan tertentu, selain dia memiliki momentum, elektron tersebut juga memancarkan gelombang. Nah, yang namanya gelombang berarti punya panjang gelombang atau lambda. Menurut de Broglie, panjang gelombang yang dipancarkan oleh elektron itu dirumuskan sebagai H dibagi dengan M kali V ya. Ini adalah panjang gelombang de Broglie ya, Dek ya. H itu adalah konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34. Kemudian M itu adalah massa partikel, berarti nanti massa elektron ya. V itu adalah kecepatan gerak dari partikel. M kali V itu adalah momentum. Momentum simbolnya P. Maka panjang gelombang de Broglie bisa juga kita tuliskan sebagai lambda sama dengan H dibagi dengan P. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Jadi di sini ada hubungan antara panjang gelombang dengan partikel. Maka kalau di sini P1, nanti pasangannya adalah lambda 1. Nah, di kalimat selanjutnya dikatakan panjang gelombang de Broglie ini sekarang menjadi setengah dari semula. Kalau ini lambda 1, berarti lambda 2-nya sama dengan setengah lambda 1. Kalau P1 itu pasangannya lambda 1, berarti lambda 2 nanti pasangannya adalah P2. Nah, tugas kita di sini adalah untuk menghitung P2. Supaya apa? Supaya kita bisa menghitung energi total. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, bagaimana caranya menghitung P2? Di sini kita bisa menggunakan cara perbandingan. Jadi yang kita bandingkan di sini adalah lambda ya. Lambda sama dengan H per P. Nah, kalau kita mau membandingkan, maka selalu langkah awal adalah kita coret dulu variabel atau angka jika ada yang konstan, yang tidak berubah. Nah, di sini yang tidak berubah itu hanyalah H. Sementara P-nya jelas berubah ya. Berarti lambda ini berbanding terbalik dengan P ya, Dek ya. Maka nanti bentuk perbandingannya adalah lambda 2 banding lambda 1 sama dengan P1 banding P2 ya. Lambda 2-nya sama dengan setengah lambda 1. Saya tulis ini ya. Jadi ini setengah lambda 1 per lambda 1 ditulis lagi. Kemudian P1-nya sama dengan M kali C. Saya masukin sini ya. Dibagi dengan P2. Nah, lambda 1-nya boleh kita coret ya. Berarti yang ruas kiri ini tinggal setengah ya. Maka nanti P2 sama dengan MC dibagi setengah ya. Tukar tempat aja ya, Dek ya. P2-nya naik, setengahnya turun. MC dibagi setengah sama dengan 2 MC. Nah, setelah kita berhasil menghitung P2, kita kembalikan ke rumus energi. Berarti E kuadrat sama dengan E0 kuadrat.
E0 rumusnya apa? Rumusnya adalah MC kuadrat. Ya, berarti MC ini dikuadratkan. Ya, ditambah dalam kurung PC dikuadratkan. P yang kita pakai adalah P2 ya, ketika panjang gelombangnya setengah panjang gelombang semula ya. Berarti di sini isinya adalah 2MC ya. Kita kalikan dengan C, kemudian ini kita kuadratkan. MC dikuadratkan. Oh maaf, ini MC kuadrat ya, dikuadratkan. Jadinya M kuadrat C pangkat 4 ya. Jadi kalau C kuadrat kemudian dikuadratkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah 2MC kuadrat dikuadratkan. 2-nya dikuadrat itu sama dengan 4 ya. MC kuadrat dikuadratkan berarti M kuadrat C pangkat 4 ya. Sehingga M kuadrat C pangkat 4 ditambah 4M kuadrat C pangkat 4 itu sama dengan 5M kuadrat C pangkat 4. Nah, ini adalah E kuadrat ya. Yang ditanyakan itu E saja. Berarti diapakan? Tinggal diakar ya Dek ya. Berarti nanti E itu sama dengan akar 5M kuadrat C pangkat 4. Nah, ini akarnya saya perpanjang ya. M kuadrat kalau diakar sama dengan M. Kemudian C pangkat 4 kalau diakar jadinya C kuadrat. Akar 5 ya sudah, akar 5 saja ya. Maka jika ditanya berapakah energi total sekarang, jawabannya adalah MC kuadrat akar 5 atau akar 5 MC kuadrat. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar terkait dengan materi yang kita bahas di video kita kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya dan tentunya tetap semangat.